Oke, baik ya. Silakan pada Ibu Tarigan saja atau Pak Sunoto ya yang membacakan untuk sore hari ini yaitu pembacaan buku bijak. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pagi atau sore hari ini kita bersama bertemu kembali di dalam Jum HK sore. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa di hari ke-16 bulan Agustus. Besok kita merayakan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-79. Untuk itu dengan semangat kemerdekaan maka Jum HK di sore hari ini mudah-mudahan kita bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kita belajar dan belajar. Mudah-mudahan segala aktivitas yang telah Bapak Ibu lakukan, teman-teman lakukan dari pagi, siang sampai sore hari kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di hari ini hari ke-16 kami mohon izin kepada Ibu Tarigan aja ya yang membacakan. Kami persilahkan untuk membacakannya. Siap. Ya, selamat sore semuanya teman-teman. Selamat sore Pak Sun, gantian ya. Sip, sip, sip. Yang penting sip, jalan lancar. Amin. Amin. Ya, ya selamat sore semuanya. Salam 5 pilar. Sukses selalu, sehat selalu. Ya, sebelum saya masuk ke dalam buku bijak kita, bahwa saya mau berbagi bahwa seorang pemimpin itu harus bisa dipimpin. Karena seorang pemimpin yang eh, bijak harus bisa dipimpin. Karena nggak mungkin seorang pemimpin itu tidak bisa dipimpin. Dia dipimpin terlebih dahulu, maka dia eh, bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu adalah orang yang taat, rajin, dan jujur. Itulah pemimpin yang bijak. Saya lanjut ke buku bijak kita. Manusia boleh membuat rencana, tapi Allah yang memberi keputusan. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya, Sebentar, sebentar. dan tujuan bagi orang jahat adalah Interupsi. kebinasaan. Sebentar, interupsi. Ya, Lah, dari buku bijaknya kok belum dibaca, kok langsung di harian. di mana Pak? Nggak apa-apa Pak Sun, nggak apa-apa. Nanti kan Nggak diulas apa-apa. lagi di belakangnya. Nggak Oh, apa-apa. nggak Terus apa-apa kalau nggak Lebar awal maksudnya. enggak kok karena langsung di materi. sering Ya, balik. dilanjut Nggak kalau nggak apa-apa. apa-apa. Kan saya belum setahu saya kan tetap dari yang awal, pemimpin hebat belum tentu bijak. Itu kan wajib Udah kita hafal mati pahami. kan itu Pak? Udah hafal Ya. mati karena tiap hari ada dibaca kan? Oh, Mau gitu. dibacakan? Boleh, Yuk, ya, yuk, boleh enggak, Pak. kalau memang disepakati nggak Wes, apa-apa tak langsung. bacakan. Oke, siap. Oke, ya pemimpin hebat belum tentu bijak. Ini requestnya Pak Sun, oke? Pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi harus melatih kepemimpinan setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jangan seperti Coca-Cola yang dikocok, ya. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan, doakan gol, strategi, dan tim. Doakan leader, percaya perusahaan. Percaya sistem, percaya leader, ikuti prosedur, komitmen, dan persistence, nempel. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Jadi ini setiap pagi ini sepertinya udah menjadi slogan buat kita. Setiap pagi kita dengar ini, sore dengar ini. Setiap baca buku bijak, ini selalu kita dengarkan setiap hari. Jadi jadilah kita menjadi
pemimpin yang bijak yang mengandalkan Tuhan. Ya, berlari juga ada tujuan. Ya, teman-teman, lanjut. Jadi manusia boleh membuat rencana, ya, tetapi Allah yang memberi keputusan. Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya. Percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya. Segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya, dan tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan. Semua orang sombong dibenci Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Ya, sampai sini dulu. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini diciptakan Tuhan tujuannya untuk apa? Jadi kita bukan sembarangan asal dijadikan begitu saja. Kita ini adalah ciptaan yang paling berharga, yang paling bernilai. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyembah Tuhan. Ya, jadi bukan tujuannya untuk cari uang. Ya, banyak orang merasa setiap bangun tidur yang ada di otaknya, go, cari uang. Ya, cari uang dan cari uang dan cari uang. Nggak ada henti-hentinya. Uang itu adalah sesuatu seperti yang dibilang Bapak Direktur kita bahwa uang itu jangan taruh di dalam hati. Ya, saya selalu punya prinsip uang jangan taruh di dalam hati, tapi uang itu taruhlah di bawah kaki. Supaya apa? Kalau kita taruh uang di dalam hati, berarti tujuan kita itu hanya uang. Uang dan uang, uang dan uang. Ya, membuat hati kita dipenuhi hanya tujuan goalnya itu hanya uang. Nggak sadar ya, nggak menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan itu menciptakan manusia itu sesungguhnya tujuannya mulia, yaitu untuk menjadi penyembah Tuhan ya, yang mempermuliakan nama Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa menjadi terang, menjadi garam, menjadi contoh, menjadi toladan dimanapun kita berada. Itulah maunya Tuhan. Ya, supaya terangnya Tuhan itu yang ada di dalam diri kita bisa dilihat orang. Ya, jangan kita bilang kita dekat dengan Tuhan. Karena apa? Melalui buku bijak ini kita diajarkan bahwa kita harus nempel, nempel erat sama perusahaan, sama leader, khususnya nempel dengan Tuhan. Karena apa? Jika kita tidak menempel dengan Tuhan, ibarat pohon dan ranting. Ya, pohon dan ranting. Jika rantingnya renggang atau lepas dari pohon, maka ranting itu otomatis yes mati. Pasti mati, kering. Kering dan akhirnya mati. Nah, bagaimana mau berbuah? Ya, nggak mungkin. Hmm, ya, nih maklum. Sorry, ada gangguan. Jadi nggak mungkin ranting itu menghasilkan buah jika dia terlepas dari pohonnya. Ya, nggak mungkin berbuah itu. Dimanapun itu nggak ada ranting berbuah lepas dari pohon. Itu akan lama-lama mungkin awal dia nggak mati, masih kelihatan segar ya. Tapi jika dibiarkan begitu saja, maka dia akan lama-lama kering, 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 akhirnya mati. Nah, jadi kita harus nempel. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa hidup. Kita hidup berguna untuk banyak orang. Buahnya apa? Kita bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Ya, nempel dengan Tuhan itulah yang paling tujuan utama Tuhan menciptakan kita adalah nempel dengan Tuhan. Jadi sama juga dengan perusahaan. Kalau kita nggak nempel dengan sistem, nggak nempel dengan peraturan, maka kita akan seperti yang tadi, bertinju dengan sembarangan atau berbicara dengan sembarangan ya. Goal kita tadi apa? Akhirnya nggak sampai ke goal itu karena apa? Kita nggak nempel, nggak fokus dengan tujuan. Tujuan kita apa sih? Ya, ikut di dalam naungan ya PT Keras Lima Pilar Indonesia ini, ikut di dalam masuk nimbrung menjadi membernya. Tujuannya untuk apa? Kalau goal kita hanya uang, bahaya. Karena uang itu sangat-sangat jahat sekali. Jangan sampai kita yang dikelola uang itu. Harus kita buat uang itu di bawah kaki, menjadi alat transportasi. Ya, jangan di dalam hati, tapi di bawah kaki, supaya menjadi alat transportasi kita untuk apa?
ya, berbagi kepada banyak orang, ya, memberkati banyak orang, ya, membangun rumah-rumah ibadah, memberi makan orang miskin, ya, membantu panti jompo, panti asuhan. Tujuannya itu. Saya selalu bilang dengan member-member saya, ya, jadi saya ada kesaksian bahwa member-member kita itu bilang bahwa Bu Tarigan, nanti saya mau ke Raja Ampat. Oke, ya. Saya mau keliling dunia. Oke, itu cita-cita, keinginan, kerinduan, doa, harapan. Tapi saya selalu sarankan, jangan golmu hanya itu. Jika golmu hanya itu, maka engkau akan menjadi binasa. Binasanya apa? Kan dipengaruhi dengan uang itu tadi. Begitu. Jadi golnya apa? Golnya boleh ke Raja Ampat, tapi mampir dulu. Lebih dahulu mampir dulu di panti asuhan, panti jompo, ya. Orang-orang yang perlu kita bantu dulu di sana. Setelah kita bantu itu, silahkan nikmati alam semesta ciptaan Tuhan. Karena apa? Berkat Tuhan yang sudah diberikan bagi kita pergunakan untuk memberkati banyak orang. Jadi jangan mindset itu jadi goalnya hanya uang. Maka itu akan merusak sistemnya otak kita. Bukan sistemnya perusahaan lagi, tapi sistem otak kita akan dirusak. Karena apa? Tujuan kita hanya uang. Tetapi saya sangat bersyukur bergabung di dalam buku bijak setiap hari, ya. Kita diajarkan untuk selalu memiliki hati bijaksana, mengelola keuangan, mengelola hidup kita sendiri. Karena apa? Jangan sampai hubungan kita renggang dengan Tuhan hanya karena uang. Ya, karena banyak terjadi seperti itu. Karena begitu banyak uang akhirnya salah jalan, ya. Meninggalkan istri, ya. Bisa jadi. Karena apa? Dia merasa dia bisa pergi ke sana kemari, ya. Menduakan istri, begitu kira-kira, ya. Jadi jangan menyakiti, ya. Jangan menyakiti pasangan kita karena uang ada, kita melukai orang lain, bertindak semena-mena, berbuat hal yang nggak baik karena apa, kita merasa wow hebat, begitu kira-kira. Nah, di sini kita diajarkan oleh buku bijak ini bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya, dan tujuannya Tuhan itulah yaitu tadi menjadi berkat. Kita jadi orang, menjadi toladan, ya. Penyampaian segala perintah-perintah Tuhan bisa kita berbagi dengan orang supaya orang lain itu pun bisa mengiring Tuhan, nempel kepada Tuhan. Itulah tujuannya Tuhan membuat kita ada, dan kita harus menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya segumpal debu, seonggok tanah pada awalnya. Nah, Tuhan beri napas kehidupan dengan kuasanya Tuhan, maka kita hidup. Nah, sekarang apa yang bisa disombongkan dalam kehidupan kita? Apa? Harta benda, semua itu kan lenyap. Kalau kita Tuhan panggil, semua kan tinggal. Jadi apa? Yang kita kejar di dunia ini sesungguhnya itu, ya, boleh menjadi orang kaya, nggak dilarang. Tapi jadilah orang kaya yang takut Tuhan. Orang kaya yang jalannya lurus, mengiring Tuhan. Dan goalnya apa? Surganya Tuhan. Ya, oke, lanjut. Orang yang setia kepada Allah akan mendapat pengampunan. Orang yang takwa akan terhindar dari segala kejahatan. Jika engkau menyenangkan hati Tuhan, musuh-musuhmu dijadikannya kawan. Lebih baik berpenghasilan sedikit dengan kejujuran daripada berpenghasilan banyak dengan ketidakadilan. Nah, saya pernah mengalami seperti ini, ya, teman-teman. Saya pernah mengalami pada saat waktu dulu saya pulang dari Bandung, pulangnya di subuh hari jam 3. Jam 3 pagi sampai di Ciawi itu jam setengah 4. Jam setengah 5. Nah, karena nggak ada angkutan, saya, sebentar. Nah, jadi di perjalanan saya diganggu sama orang karena nggak ada lagi angkut, hanya satu angkutan. Saya naik angkut itu. Nah, di tengah jalan dia mau bertindak jahat, berbuat tidak baik dengan saya. Dia udah ngomong kotor, ya, berkata bahwa dia udah 3 bulan nggak bareng sama istri. Tujuannya sudah negatif. Tapi sepanjang perjalanan saya berdoa. Saya berdoa berkomunikasi dengan Tuhan. Walaupun dia nggak dengar, tapi saya
komat kamit dalam hati saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan jaga saya, Tuhan lindungi saya. Akhirnya apa teman-teman? Apa yang terjadi? Saya diantar karena apa? Dia bilang saya sudah 3 bulan nggak bareng sama istri, begitu kira-kira. Udah mulai kotor, ini pagi hari, nggak ada penumpang. Nah, saya rasa takut dan khawatir saya timbul, tapi saya tetap berdoa. Jadi tetap saya alihkan pembicaraan, oh Bapak hebat, Bapak berarti orang yang taat sama Tuhan. Sudah 3 bulan nggak bareng sama istri, tapi tetap kuat, tetap menjaga hati, jaga iman. Nggak lama ya, teman-teman, sampai saya di lokasi, di tempat rumah saya. Akhirnya apa? Tiba di sana dengan tidak ada gangguan satu apapun. Itu pun satu perlindungan Tuhan. Diantar sampai diseberangkan lagi sama dia. Nah, itu kan, yang jahat pun bisa jadi baik, diubahkan ya, seperti yang di sini katakan. Jika engkau menyenangkan hati Tuhan, musuh-musuhmu dijadikan kawan. Ya, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan. Oke. Lebih baik berpenghasilan sedikit dengan kejujuran daripada berpenghasilan banyak dengan ketidakadilan. Manusia dapat membuat rencana, tetapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. Jadi kita boleh berencanakan segala sesuatu, A, B, C, D, ini, itu, segala macam. Tapi semuanya serahkan kepada Tuhan. Karena hanya keputusan Tuhanlah yang jadi. Karena apa? Keputusan kita sering salah. Ya, sering salah. Tetapi keputusan Tuhan, mau pahit, mau manis, mau apapun itu semua yang terbaik buat kita. Ya, lanjut. Raja menerima kuasa dari Allah. Jadi ia tidak bersalah dalam keputusannya. Jadi semua keputusan Tuhan itu yang terbaik. Ya, mau diizinkan kita menangis atau tertawa, itulah yang terbaik menurut Tuhan. Jadi syukurilah apa yang terjadi hari ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan walaupun duka, mungkin itulah yang terbaik. Selalulah mengucap syukur di dalam segala hal. Tuhan menghendaki orang berlaku jujur dalam perdagangan, juga dalam memakai ukuran dan timbangan. Nah, ini berdagang nih, teman-teman. Banyak orang mengakali timbangannya, ya. Jadi Tuhan mau kita itu sesungguhnya hati kita, pikiran kita dimulai dari nol. Ya, dari nol supaya Tuhan yang menambah-nambahkannya. Jangan kita buat timbangan kita, timbangan atau hati kita diisi dengan keakuan kita bahwa akulah, karena aku, karena hebat, karena pintar, karena jago, bukan. Ya, buang semuanya itu, izinkan nol dan Tuhanlah yang memberkati, menambah-nambahkan. Apa yang Tuhan mau isi, biarkan Tuhan yang mengisinya. Seperti gelas itu, izinkan kosongkan semuanya. Biar Tuhan yang mengisi yang baru. Buang semua yang kotor-kotor supaya Tuhan isi yang baru dan yang bersih. Oke? Bagi penguasa berbuat jahat adalah kekejian, sebab pemerintahnya kukuh karena keadilan. Keterangan yang benar menyenangkan penguasa, ia mengasihi orang yang berbicara dengan jujur. Kemarahan raja adalah bagaikan berita hukuman mati. Orang yang bijaksana akan berusaha meredakannya. Kebaikan hati raja mendatangkan hidup sejahtera, seperti awan menurunkan hujan di musim kemarau. Lanjut. Mendapat hikmat lebih baik daripada mendapat cemas. Mendapat pengetahuan lebih berharga daripada mendapat perak. Orang baik menjauhi kejahatan. Orang yang memperhatikan cara hidupnya melindungi dirinya. Jadi kita harus menjaga akhlak kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, apalagi kita ya para leader-leader, ya member air, ya bagaimana caranya kita membawa jiwa-jiwa yang di luar sana yang masih haus tentunya, ya banyak orang haus di luar sana, ya banyak orang haus. Justru kita datang memberikan mereka minum, yaitu minum air, ya aplikasi air kita berikan kepada mereka supaya mereka tidak haus lagi di tahun depan. Ya, bergotong royonglah kita, saling membantu, saling tolong menolong di sini supaya kita bisa berbuah. Semuanya nempel erat dengan Tuhan. Semuanya nempel bergandengan tangan satu dengan yang lain, menciptakan satu kekuatan yang baru sehingga tercipta komunitas yang besar. Sehingga pada saat AI masuk di Indonesia, maka payung kita ya, sedia payung sebelum hujan itu, payung kita itu adalah PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan aplikasi airnya, itulah payung kita. Maka pada saat AI datang dengan robot-robotnya yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga robot, kita akan aman. Karena apa?
kita sudah terlindung dengan mesin-mesin uang yang sudah diberikan oleh PT Kreasi 5 Pilar melalui aplikasi airnya kita miliki, sehingga kita memiliki penghasilan tetap seumur hidup. Jadi nempel terus, jangan renggang-renggang. Sekali maju tetap maju, jangan mundur maju. Ya, mundur maju. Akhirnya nggak ada perbaikan. Setelah mundur selangkah, maju lagi selangkah. Berarti posisinya masih di situ-situ aja. Jadi harus tetap maju, maju terus, gas terus. Tapi lihat jurang. Jangan jurang juga ditancap gas, ya. Pada saat jurang sampai kelihatan jurang, rem, ya teman-teman, jangan masuk jurang. Oke, guys. Orang bijaksana dikenal dari pikirannya yang tajam, cara bicaranya yang menarik, membuat kata-katanya makin meyakinkan. Nah, kita harus tutur kata itu harus benar-benar memiliki hikmat. Memiliki hikmat. Ada member kita di sini, ini Ibu Marta Elvina ada di sini. Dia selalu bilang sama saya, itu member kita dari Kota Bekasi, ya, calon Ketua HK Bekasi. Dia selalu bilang, dia pakai hikmat. Kalau mau berbicara dengan orang lain, selalu dia bilang, kayaknya saya belum rasanya belum nyaman untuk komunikasi dengan dia, gitu. Jadi kita harus tahu tahu ya posisi ya. Kalau orang lagi kayaknya nggak nyaman diajak untuk bicara, nggak usah dulu, tunggu waktunya, begitu. Jadi kalau nanti itulah namanya hikmat dari Tuhan, ya. Kalau nanti oh ini kayaknya cocok, udah pas gitu, klop gitu, maka dia akan bicara. Nah, ketika dia bicara, itu akan closing. Begitu teman-teman. Jadi nih seperti saya nih hari ini saya prospek orang tiga. Tiga itu tapi orang yang lingkupnya dia luas ya, para ibu-ibu pengajian gitu. Dan ibu-ibu yang sosialita begitu kira-kira. Jadi besok dia mengundang saya untuk ketemu di hotel begitu kira-kira. Jadi kalau saya nggak penuh dengan doa, ya mungkin saya bingung ya, apa nanti yang saya mau bicarakan dengan dia. Tentunya saya harus mempersiapkan diri dengan kata-kata yang bijaksana. Kita mau mulai dari mana? Beda-beda. Berbeda dengan nggak semua orang itu sama awal mulanya kita bicara. Beda dengan si A, beda dengan si B, beda dengan si C. Tergantung situasinya, tergantung zonanya. Ya, apa pembukaan apa yang cocok untuk ini, pembukaan apa yang cocok untuk ini. Jadi kita harus belajar supaya apa? Supaya enak ya. Kita ajak bicara, ya lawan bicara kita itu nyambung jadinya sehingga bisa terjadi satu frekuensi. Nah, kalau sudah terjadi satu frekuensi, maka enak untuk mengajak mereka untuk bergabung. Ya, jadi kita jaga kata-kata kita harus bijaksana, ya, cara kita mengajak supaya memang benar-benar jangan kita menipu, jangan kita berbohong, jangan hanya tujuan supaya dia ikut saja, ya, kita cerita apa adanya. Nah, doakan dulu setelah nanti kamu berdoa, tanya Tuhan, ya, kalau memang kamu oke untuk masuk, silahkan masuk. Begitu, ya. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Perkataan ramah serupa madu, manis rasanya dan menyehatkan tubuh. Ya, kita harus memang benar-benar berkata-kata yang bijaksana. Ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Nah, ini kita harus berhikmat. Jangan sampai ya kita berbicara ya kita asal saja. Kita pikir ini jalan yang tepat, ternyata gagal, gatot, ya gagal total. Nah, makanya di sini tetap harus menempel dengan Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap langkah kita agar kita berhasil beruntung berbuah itu namanya nempel. Kalau nempel dengan pohon tunggu saja pasti berbuah, nggak ada yang renggang itu berbuah. Kalau nempel sudah pasti ada harapan berbuah. Jadi nempel aja terus dengan Tuhan, nempel dengan perusahaan, nempel dengan sistem supaya apa, supaya kita menghasilkan buah yang manis dan banyak bisa memberkati banyak orang. Orang jahat berusaha mencelakakan sesamanya. Kata-katanya jahat seperti api membara. Nah, kita sering lihat ini orang jahat. Tapi kita nggak usah membalas. Kan udah diajarkan. TST. Ya, tahu diri, sadar diri, tahan diri. Jangan gampang emosional. Apapun itu, tahan diri. Saya beberapa kali nih, kemarin ya teman-teman. Saya ada teman itu mau jengkelkan begitu kira-kira. Saya udah nggak kuat nih Tuhan gitu kan. Tapi setelah saya sadari, kalau saya marah apa gunanya ya gitu. Akhirnya itu tadi sudah tercipta TST itu. Ya, tahu diri, sadar diri dan tahan diri. Saya akan menguasai hati saya. Karena yang paling susah adalah menguasai diri. Kalau menguasai orang lain gampang, ya. Ya menguasai orang lain gampang, dikasih uang aja dia diem. Tapi menguasai diri ini paling susah.
Nah, ini kita diajarkan di sini supaya kita bisa menguasai hati kita agar tidak gampang terprovokasi, tidak gampang emosi. Ya, teman-teman. Orang kejam menipu kawan-kawannya. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, pemfitnah menceraikan sahabat yang akrab. Nah, jadi kita jangan menjadi gunting, ya. Jangan jadi gunting. Kehadiran kita hanya menggunting aja ya, memutuskan aja gitu. Jadi jadilah menjadi jarum dan benang begitulah kira. Jadi ada yang rusak kita perbaiki. Ya, ada yang terpisah kita jarumin kembali, kita jahit kembali supaya mereka bersatu kembali. Jangan menjadi orang pemisah, ya. Jadilah kita menjadi orang yang mempersatukan. Ya, seperti kita ini gotong royong seluruh Indonesia. Jadi kalau ada teman kita yang ya mau berantakan, kita bantu supaya mereka tidak jadi berantakan, ya. Waspadalah terhadap orang yang tersenyum dan bermain mata. Ia sedang merencanakan kejahatan dalam hatinya. Nah, waspada. Kalau kita menempel dengan Tuhan, kita pasti dilindungi oleh Tuhan. Jadi kita kalau menempel dengan perusahaan, pasti kita akan aman dalam segala sistem. Tetap pasti berbuah. Gas terus, ya. Beritakan berita kebaikan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia agar Indonesia terhindar dari kemiskinan. Ya. Orang jujur akan dianugerahi umur panjang, ubannya bagaikan mahkota yang gemilang. Ya. Siapa yang beruban di sini? Saya udah beruban, teman-teman. Itu adalah mahkota buat kita, ya.